ketemu lagi di Offside Duo hari Selasa, di mana akhirnya kita tayang lagi dalam kondisi normal karena minggu lalu ada aksi futsal. Ternyata tanggapannya cukup bagus ya kemarin ya. Ya, ada sangat bagus. dengan Evan Somilana juga baru bawa timnas futsal juga juara AFF ya. Ya. Dan kemarin ada Aksis masang di kita dan nontonnya sekarang udah 250.000 kayaknya viewersnya. Dan banyak yang minta coach, kalau gitu bikin satu hari khusus bahas futsal. Anjir, jadi 3 episode per minggu dong. Gue gak begitu ngikutin futsal, tapi kemarin lo ngebahas futsal, jadi komentator futsal selama 9 jam, gimana coach? Duitnya banyak? Enggak, bukan itu pertanyaannya. Lo itu ya. Itu pasti, kalau gak mungkin gue 9 jam ngoceh. Bener, ya. Gue itu udah lama gak jadi komentator ya, futsal, gak lihat match futsal itu gue udah lama. Jadi gue itu punya prinsip, kalau lu udah meninggalkan sesuatu, lu harus move on. Yeah. Jadi nggak semua lo, jadi futsal ini gue move on, gue nggak bener-bener nggak terlibat lagi. Dan setelah berapa tahun, 10 tahun lebih, gue nonton match lagi, dan gue agak kaget karena permainannya berkembang. Dulu zaman SMA, kalau mereka main itu lempar-lempar doang ke depan bolanya. Walaupun masih ada 1-2 tim yang lempar-lempar, tapi secara overall mereka build up dari belakang dan hal yang sebelumnya gue nggak pernah lihat di futsal level SMA, kemarin gue lihat. Artinya, ya kita udah berkembang, level SMA pun udah berkembang. Tapi memang event seperti ini kurang banyak, jadi harus lebih banyak lagi. Tapi kalau untuk liganya sendiri menurut udah bagus kita? Kita nggak punya liga untuk SMA. Enggak, yang liga untuk liga yang pro-nya udah bagus? Berkembang terus, yang jadi masalah cuma satu. Setiap tahun pasti ada klub yang dijual. Karena masalah finansialnya kena. Emang dengan sekarang udah makin naik dan berprestasi, untuk stakeholdersnya atau sponsor nggak ngelihat sebagai sesuatu yang menguntungkan buat mereka gitu? Lu sebagai dari sisi bisnis nih coach? Belum. Padahal harusnya kayak sekarang kan udah Aksis udah masuk. Lu pikir nggak usah? Lu pikir sepak bola bisa hidup dari sponsor? Iya. Apalagi futsal. Tapi kan gajinya lebih kecil kan kalau dibandingin sama pemain bola ya. Jauh gitu gapnya kan. Iya, tapi income juga jauh lebih kecil. Oh iya benar juga ya, karena kalau kita bandingin kan hak siarnya bola aja mahal banget sebenarnya kan, hak siarnya Liga 1 kan. Kalau futsal mungkin sepak bola itu mungkin setahun sekitar 5, 6, 7 M nombok. Oh iya? Ya, futsal itu 1, 2 M. Oh iya, jadi emang gapnya masih jauh ya, income-nya nggak begitu besar, jadi susah juga gitu kalau mau bikin kompetisi yang lebih mahal lagi atau lebih bergengsi, karena klub-klubnya pun juga ternyata punya masalah yang sama Liga 1. Setiap finansial. Tahun ada aja yang dijual. Setiap tahun. Yeah. Dan nanti ya mungkin kalau kalian memang gue lihat di kolom komen banyak antusiasmenya, mungkin nanti bisa gue pertimbangkan. Jadi Offside 2 3 episode per minggu. Enggak. Dia dengerin dulu coach. 2 kali sama Koci, yang satu khusus bahas futsal, satu bahas bola Eropa, satu bahas gue ada host mengganti, gue bayar host mengganti. Jadi untuk melihat pasarnya, kalau emang antusiasmenya gede, kalau enggak ya udahlah, nggak usah. Enggak, gue 2 aja udah terlalu banyak. Kita bahas sepak bola sekarang. Intermezzo sedikit dari yang ringan-ringan atau flash news. Ada Bentancur Rodrigo, pemain asal Uruguay yang bermain di Spurs waktu musim panas kemarin. Dia interview di rumahnya dan juga bercanda-canda gitu menyebutkan pemain Korea Selatan si Son itu. Terus dia bilang gitu, kayak Son sama sepupunya ya look alike lah, pokoknya semuanya sama lah dengan para sepupunya. Dan itu berbuntut akhirnya FA menjatuhkan hukuman 7 pertandingan dan juga 100.000 pounds ingat gua untuk seorang Bentancur. Menurut itu terlalu harsh atau memang itu sebercanda apapun itu adalah masuk golongan rasis yang memang udah gak bisa ditoleransi lagi coach? Gue punya jawaban, tahu apa? Biar mampus. Spurs. Bentancur dan Spurs. Jadi gini, gue harus sedikit jelaskan budaya ya. Memang harus diakui bahwa orang Asia itu untuk orang Eropa itu look alike. Jadi semua itu Chinese dipukul rata. Oke. Sama kayak gue waktu ke Indonesia, gue nggak tahu ini cewek Jawa atau Padang atau Batak atau Manado. Etnisnya. I really don't know. Sekarang setelah 25 tahun gue tinggal di Indonesia, gue bisa beda. Mulai ada lah. Ya, udah kira-kira, oh ya Jawa kira-kira begini, Batak kira-kira begini. Dulu waktu itu nggak bisa. Jadi gue paham kalau untuk Bentancur,
dia merasa orang Asia yang kulit kuning lah. Jepang, Cina, Korea, Vietnam itu rata-rata sama tampangnya. Sampai detik ini Asia pun gue nggak tahu ini apakah orang Cina atau orang Korea atau orang Jepang. Gue sampai detik, tapi gue bisa membedakan orang Belanda nih, orang Inggris nih, Italia atau Spanyol. Karena lu di Eropa ya. Eropa Timur. Gue bisa membedakan. Bahkan gue sering bilang dulu ya, sering taruhan sama temen gue, ada bule datang dulu lihat taruhan berapa ini orang Belanda, dan gue menang terus. Karena Belanda emang tipikal tampangnya, dan orang Eropa Timur itu tipikal tampangnya. Orang Rusia, Ukraina itu tipikal banget. Orang Skandinavia. Belanda yang asli gitu ya, bukan yang udah campuran ya. Yang bukan campuran, yang asli. Oke. Jadi di satu sisi gue ngerti yang dimaksud Betancur, oke. Tapi di sisi lain, dia tuh role model. Dan sekarang rasisme itu lagi gencar-gencarnya di Eropa. Bahwa zero mistake. Sekarang itu, lu lihat gerakan mie apa yang cewek-cewek itu? Apa sih? Mie apa? Gerakan apa? Gerakan yang sexual harassment lah. Yang di Amerika. Ada gerakan yang terjadi di seluruh dunia. Ibarat dulu pukul pantat cewek di kantor itu masih oke. Ngerti gak? Iya. Sekarang bisa selesai loh. Iya, sekarang feminismenya lagi tinggi banget, SJW itu ya. Me Too. Gerakan Me Too, oke. Sekarang selesai loh. Gak bisa bercanda kayak gitu lagi. Bisa disu loh. Udah beda zaman. Iya, udah beda zaman. Sekarang catcalling aja udah kena, catcalling aja udah kena. Dianggap melecehkan gitu kan. Dulu gila ya dulu. Gitu kan. Kita pun dulu juga begitu waktu Iya, sebelum ngerti gitu kan. Iya kan. Tapi ini kan zaman udah berubah, dan dia itu public figure. Dia harus memberikan contoh yang benar. Karena pada saat lu bercanda, lu biasakan, akan lebih gampang lu bercanda rasisme. Ngerti gak? Iya. Jadi emang. Nah, jadi untuk gue sebagai shock effect kepada orang-orang lain, bukan hanya pemain bola, ya lu nggak boleh kayak gitu lagi. Berarti menurut lu ini adalah sama kayak di Indonesia, orang Jawa yang mendok dikatain, dibecandain ya kan? Oh iya. Orang Papua dibecandain, orang Ambon dibecandain. Kadang keras kan? Iya kan? Dan di sini kan masih bisa diterima gitu kan? Ya kalau itu bentuk rasisme itu. Kalau bercandaan tongkrongan gitu ya. Walaupun antar temen, walaupun itu rasisme. Tapi kalau udah go on public di on air itu udah tetap itu pasti. Kena juga kan. Tapi dimulai semua kan bercandaan tongkrongan. Masih sampai sekarang betul. Justru itu nggak boleh sebenarnya. Itu harus dihilangkan. Loh, tapi kalau di Amerika juga bukannya masih suka gitu, Coach. Maksudnya kayak your black people atau white people. Orang putih, lu nggak boleh ngomong N-word. Oh iya, itu yang nggak boleh ya, betul. Padahal kalau black people malah lebih aman antara kulit hitam boleh. Iya benar ya. Ya itu makanya menjadi jokes di film-film kan. Kalau orang sesama kulit hitam ngomong N boleh, begitu ada orang bule yang ngikut-ngikutin bisa ditonjokin gitu kan. Bisa rasisme. Ya betul, balik lagi beda-beda kultur ya. Lo harus melihat itu ya. Jadi kembali lagi, gue paham yang dia maksud, tapi ini pembelajaran buat dia juga. Bahwa lu itu role model, lu harus kasih contoh yang benar. Kalau lu diperbolehkan, gimana fans lu? Ya jadi emang benar Evan nih kayaknya menunjukin bahwa ya rules ini strict gitu, nggak boleh ada fleksibilitas, kelonggaran, bercanda ya. Lo nggak bisa tahu tuh kalau bercanda apa enggaknya. Iya betul. Selama lo melakukan rasisme ya itu kan. Betul, lu nggak tahu dia bisa bilang bercanda. Siapa tahu dia emang rasis kan nggak tahu. Iya. Dan tadi gue baca juga, sempat dengerin juga pernyataan dari Son ya. Gue kalau memang benar-benar Son merasa Rodrigo tidak bersalah dan mungkin pengen Rodrigo nggak dihukum, mungkin dia harusnya akan memberikan statement yang mungkin membela atau apa. Ini enggak, dia cuma bilang I love Rodrigo, kita nggak ada masalah dan lain-lain. Tapi dia nggak bilang membela sebaiknya jangan dihukum atau apa. Dia bilang ya we'll see nanti apa yang diberikan oleh FA dan lain-lain. Artinya memang kayaknya mungkin Son tahu kalau ini emang rasisme, gitu. Jadi mereka nggak ada masalah, tapi ya hukuman tetap berlangsung dari FA kan. Biarlah hukuman. Zaman itu berubah. Iya, benar. Sekarang terhadap cewek di Eropa terutama Amerika, wah parah banget loh. Lu sentuh aja bisa dibilang harassment. Oh iya, sekarang udah nggak boleh. Wah parah banget sekarang.
Udah nggak seru lagi. Iya. Ya soalnya jadi lainnya tuh jadi itu ya abu-abu ya coach ya. Kadang-kadang Abu-abu. kita merasa sama teman kita dulunya baik-baik aja, tapi mungkin sekarang udah dengan adanya Iya. perkembangan zaman ini jadi kayak tiba-tiba lebih sensitif, lebih melek, jadinya dia bisa nuduh kita ini itu, padahal dulunya biasa-biasa aja gitu kan. Ya inilah namanya literasi, knowledge, dengan adanya perkembangan fakta dan juga pengetahuan yang mungkin akhirnya kita juga harus lebih berhati-hati dalam bertindak maupun bersikap. Dan Rodrigo ini sebenarnya pemain yang musim ini cukup penting, walaupun sebenarnya secara hasil nggak penting-penting amat, karena Spurs saat ini ada di peringkat ke-10, dia main 10 dari 11 game Spurs, walaupun cuma 7 kali starter. Dan menurut lo coach, Spurs kan posisi 10. Musim pertama Ainge memberikan gebrakan dengan permainannya yang selalu ya itulah ekstrim dan mengambil resiko tinggi. Tapi sekarang Dan berubah nggak menurut lu? Enggak berubah. Enggak. Kan? Pemainnya berubah nggak? Enggak, beda Enggak tipis juga. ya itu aja. Iya, Ya. itu aja. Ya nggak akan kemana-mana juga ini. Dan malah kayaknya makan lebih hancur daripada musim lalu ya. Gue pikir gue suka sistemnya Ainge. Iya. Jujur, gue suka terlalu sistemnya. naif ya. Bahkan dia bilang ya ini ada berapa pemain nggak bisa ngikutin. Betul. Gue pikir musim ini dia akan beli banyak. Enggak. Ternyata enggak. Iya kan? Iya. Beli Dia tampaknya Solanke atau siapa? Solanke striker ya. Itu doang kalau nggak salah. Yang lain masih sama krusial. semua. Iya yang krusial ya itu doang. Richarlison lah, Masih. apalah itu namanya. Betul. Jadi untuk gue ya sistem ini bisa dijalankan kalau punya pemain berkualitas. Ya. Sama lu switch dari 4-3-3 lu suruh main 3-4-3 nggak gampang juga. Kalau lu nggak berkualitas nggak bisa lu jalanin dan butuh waktu untuk bisa menjalankan. Iya. Kalau nggak ada waktu ya lu bunuh diri. Tapi bener sih, ya walaupun gue levelnya pemain amatir, tapi gue kan main jadi back ya. Tapi kalau gue suruh main jadi 3 back tuh tiba-tiba gue kagok sih bener. Iya. Apalagi kalau nggak dapet tandem yang bener-bener pinter semua gitu. Iya, karena 3 back itu gila loh, main 3 back itu susah banget. Susah. Parah sih. Jadi area yang lu harus cover biasanya 4 orang, sekarang 3 orang. Iya. Itu susah. Lu nggak tahu kapan lu zona atau lu kapan man to man. Iya. Iya kan? Itu susah banget tuh. By the way ini ngomongin sistem 3-4-3 dan 3-4-3 itu sebenarnya sarkas kepada timnas ya guys. Bukan Spurs. Kalau Spurs sekarang pakainya 4-3-3. Nah ini kita masukin pembicaraan timnas menghadapi lawan Arab besok. Nanti malam lebih tepatnya. Jam 7 malam. Dan kita kan tayang jam 4 sore ya. Tapi yang jelas sebelum timnas itu nanti lo ada reaction ya? Ya iyalah. Reaction jam 7 kan? Sama siapa? Di sini. 5:30 udah on air. 5:30 udah on air. Iya. Sama Hanif sama Sastra Silalahi. Sastra Cilala. By the way lo kalau sambil di studio udah datang coach, sebelum siaran lo biasanya nunggunya ngapain lu nih coach? Nungguin bola? Gue nunggunya sambil ngopi aja. Ngopi. Biasanya kan suka main Tetris? Enggak, itu sebelum tidur. Nah kalau gue nih biar gak bengong, gue biasanya nungguin games atau nungguin pertandingan tuh biasanya sambil main game di handphone. Sekarang kan main game juga banyak banget jenisnya. Dan by the way gue punya info nih buat kalian yang suka main game. Jajan keperluan gaming hemat hanya di Lapak Gaming 1111 Tos Serba. Masih ada nih walaupun sekarang udah akhir bulan. Top up serba ada, serba lengkap game, promo dan bonusnya. Mau top up apapun semuanya ada. Nah, nikmati langsung diskon hingga 500.000 untuk berbagai game hanya di Lapak Gaming. Platform terlengkap buat para gamer. Promo ini berlangsung dari tanggal 8 November hingga 30 November. Jangan lewatkan kesempatan buat dapatkan promo seru untuk semua game favorit lu. Langsung aja beli sekarang di lapakgaming.com. Tinggal klik linknya di deskripsi dan juga pin komen. Lapak Gaming, Tos Serba, top up serba ada. Yes, ini di partai yang menurut gue krusial banget karena lawan Arab Saudi kita kayaknya harus menang, bukan kayaknya, harus menang ya. Harus menang. Gue akan ada di GBK menyaksikan langsung. L Studio tidak ada lagi. Gue yang jadi L Studio. Tapi bedanya karena gue hanya di luar kandang studio. Kalau domestik, kalau luar negeri masih tetap L Studio. Ini kita lihat sedikit dari klasemennya. Memang Jepang ada di peringkat pertama dengan 13 poin. Australia, Saudi di 2 dan 3 dengan 6 poin. Cina di posisi keempat dengan 6 poin sama juga. Artinya 2, 3, 4 poinnya sama semua. Hanya beda selisih gol. Bahrain nomor 5 dengan 5 poin dan kita di posisi buncit dengan urutan dengan poinnya 3 gitu kan. Sebenarnya chance kita kalau menang 3 pertandingan sisa masih bisa ya coach ya untuk lolos ya. Hitung-hitungannya untuk lolos 3-4. Bisa banget. Kita main 3 home lawan Saudi, Cina sama Bahrain, menang kita lolos. Iya. Dengan catatan. Masalahnya lu mau menang enggak? Pelatih mau menang enggak? Iya. Pelatih melihat nggak bahwa 5 pertandingan
Ya. Dia kan fokus ke pertahanan. Ya, ya. Faktanya adalah di situ kita bisa lihat 9 kebobolan 4 kali cetak gol. Ada yang salah dengan pertahanan lu dong. Kita kebobolan 9. Gue pikir kita lebih bagus pada Bahrain sama Cina. Ternyata kebobolannya lebih banyak ya. Kita 9. Kita cetak hanya 4 gol. Cina cetak 5 gol. Cuman Saudi aja yang katro. Cuman Cina sama Bahrain. Cina kebobolan 3 gol. Tapi kan tadi gue baca statistik yang dibikin sama teman kita Firzi ya. Dibanding Bahrain sama Cina, kita kebobolannya lebih sedikit sebenarnya lawan Jepang kan. Kalau dari segi kebobolannya. Artinya kita gak separah itu dong kalau dibandingin Jepang sama Cina ya. Dibandingin Bahrain sama Cina. Gue gak bahas cuman match lawan Jepang. Oh semua. Itu cuma satu match. Buktinya kita main 3-4-3 di 5 match. Yang katanya bertahan inter counter attack ya. Kita kebobolan 9. Jadi sehebat apa defense lu? Dan dan kita ngegolinnya 4. Ya dibilang gak klinikal sebenarnya juga ada yang lebih parah daripada kita ya. Tadi si siapa? Bahrain sama Arab baru cetak 3 gol. Nah iya sebenarnya kan berarti gak. Apa tuh coach menurutnya dari konstelasi? Ini semua negara itu selevel. Australia, Saudi, Cina, Bahrain, Indonesia itu selevel semua. Punya masalah dalam cetak gol sebenarnya mereka semua ya. Itu selevel semua. Lu sebagai pelatih kalau lu lihat pemain lu 3 yang sering bermain, Ragnar, Strike sama yang kanan kan sering dirotasi. Ya. Itu susah cetak gol. Apa yang lu lakukan sebagai pelatih? Lu gak bisa ganti pemain karena kualitas pemain yang defense juga itu aja. Lu kasih backup dari tengah. Lebih banyakin lu jumlah tinggalkan strike di depan kalau counter, gak usah mundur terlalu ke belakang. Ya. Kasihan ini strike udah finishingnya suruh lari-lari. Iya. Dia belum matang, finishingnya juga belum terlalu matang, tapi juga justru fokusnya untuk mencetak gol berkurang karena dia harus membantu banyak untuk bertahan juga kan. Iya. Ya gue mengapresiasi sih bagaimana dia kerja keras untuk selalu bantu defense. Dia bekerja keras. Tapi memang ya itu akhirnya ya let's say kayak Tom Haye lah. Intinya lu dinilai dari gol yang lu cetak. Pada akhirnya. Karena lu striker. Yeah. Sama Tom Haye. Kenapa 60-70% habis? Karena disuruh kerja keras. Yeah. Justru Tom Haye lu pakai sebagai distribusi bola, crossing. Lu lihat satu crossing dia yang dari kiri kanan ke kiri. Bener-bener pemain Indonesia kita itu diem. Bolanya sampai lu. Iya. Edan tekniknya. Tapi gak dimanfaatkan. Suruh main kayak Gattuso. Susah lah. Iya. Jadi menit 60-70 udah jalan kaki ya. Iya. Padahal gue bilang lu gak mikir apa kalau pemain lu. Gue kecewa karena dia gak bisa memanfaatkan kualitas yang ada. Iya. Padahal dia harusnya cukup tahu ya bagaimana kita gak punya orang sekreatif Tom Haye di sana. Satu-satunya pemain yang dengan kreativitas tertinggi ya Haye gitu dan gak pernah bisa tergantikan. Tapi justru kreativitasnya tergerus dengan task yang diberikan oleh STY itu membantu pertahanan gitu ya coach. Betul. Jadi solusinya double pivot. Untuk bisa memberikan. Kalau lu tetap 3-4-3 minimal tinggalkan strike di depan. Oke. Tapi kan tetap perannya Haye akan lebih banyak untuk defense kalau kayak gitu ya kan. Iya di situ lu akan hilang Haye. Tapi kalau lu mau Haye dan strike perform, lu main 4-3-3 atau 4-2-3-1. Nah kalau striker kan emang sudah tidak mungkin kita ada tambahan. Baru nunggu di bulan Maret kalau memang jadi. Tapi sebagus apa sih coach ini orang udah bilang inilah puzzle yang kita tunggu-tunggu selama ini. Apakah emang akan otomatis akan secara level jauh banget coach? Enggak. Tapi secara secara Ole Romani ini bermain di tim yang berada di rank 2. Nama timnya apa? Lupa gue anjir. Oke, gue kasih lu tahu. FC Utrecht. Anjir, sombong banget anjir. Ya. Artinya, gak mungkin dia semua cetak berkat dia. Betul. Apakah dia pemain penting? Tidak. Oh enggak, bukannya di awal musim mainnya bagus dia? Iya, tapi banyak yang lebih bagus daripada dia. Oke. Cuman dia bisa bermain itu karena didukung oleh pemain-pemainnya. Yeah. Kalau lu main 3-4-3, suruh kerja keras kayak gini, gak yakin juga gue. Iya. Karena ujung-ujungnya dia harus sibuk memainkan pertahanan itu ya. Jadi kayak parkir bis gitu ya. Iya. Nah ini Roma ini gue lihat statistiknya sebenarnya gue lihat di awal bagus. Tapi setelah minggu kedua ternyata dia udah gak nyetak gol lagi ya. Jadi artinya dia main dalam 7 berapa match terakhir cadangan dia. Iya. 2 match terakhir cadangan. 3 match terakhir cadangan. Karena itu 6 pertandingan sebelumnya dia udah gak bisa nyetak gol lagi. Jadi artinya dia bukan striker. Enggak.
predator juga sebenarnya kalau Bukan. dari ya kan. Dia bukan Karena dia lebih melebar juga mainnya. Ya dia lebih winger kanan. Cuman kalau dilihat dari pemain yang ada sekarang ya dia yang terbaik. Oke. Karena dia main di Eredivisie, rank 2 dan sering jadi starter. Nah ini ekspektasinya mungkin ya, tapi kita baru bisa melihat di bulan Maret nanti ya lawan kalau memang benar. Pokoknya nggak susah untuk klub dengan 3-4-3 ini. Kalau lu intensi lu hanya bertahan nggak akan kemana-mana ini tim. Karena pemain lu Belanda semua yang dari kecil dididik untuk nyerang. Jadi menurut lu memang SC udah mentok karena kan memang dia harus rubah. Di Korea pun ya mainnya dia nggak 3 back sih, tapi dia memang cara mainnya tetap seperti itu juga kan. Iya harus. Tapi itu levelnya Piala Dunia, wajar nggak kalau menurut lo? Level emang Korea lolos juara grup? Enggak juga. Yang dibahas kan menang lawan Jerman, tapi nggak lolos juga. Ya exactly. Terus buat apa lu menang? Sama kayak Saudi, menang lawan Argentina nggak lolos juga. Ya mendingan Jepang ya berarti ya mainnya jauh lolos dan bisa ngalahin Jerman. That's why Jepang rank 15. Oke. Berarti menurut lo SC udah mentok dong. Kalau dia nggak berubah? Kalau dia nggak berubah, dia akan mentok. Dia nggak akan kemana-mana. Secara formasi. Ya. Karena memang 5 pertandingan sudah dicoba dengan formasi yang sama, walaupun pemainnya mungkin ada sedikit perbedaan, tapi belum bisa menghasilkan satu kemenangan. Jadi problemnya adalah artinya lu udah diberi kesempatan 5 pertandingan. Iya. Oke? Yeah. You don't win not even 1 game dan Jepang cuma 1. Dari 5 ini cuma 1 Jepang, bukan 5-5 lawan Jepang kan? Iya. Dan lu 4-nya nggak menang, 1 pun nggak menang. Ada yang salah dengan sistem lu, bukan? Ya. Dan ketika sudah didatangkan begitu banyak pemain yang dari luar dan nyata nggak bisa dimaksimalkan, berarti pada akhirnya pelatih akan kena juga kan? Ya kan pada akhirnya. Kan tugas lu membuat pemain ini bisa bermain maksimal. Pemain bermain maksimal nggak? Kagak. Ya Tom Haye contohnya paling ngerasain Tom Haye. Calvin Verdong main bagus, kagak. Dinek jauh lebih bagus. Karena main 4-3-3 Dinek. Oke. Ya Mes aja kemarin agak kagok sih. Mes pun kagok. Lawan Cina gue karena dia nggak biasa main kayak begini. Iya agak kagok tuh. Apakah Mes itu jangan kaget kalau tahun depan main di PSV Feyenoord. Iya. Iya sih. Karena emang ini pemain bagus. Di Twente dominan banget dia. Iya. Berarti memang sistemnya kita yang memang nggak bisa. Sistemnya nggak cocok. Butuh waktu lama untuk pemain adaptasi dengan sistem ini. Masalahnya waktu kita nggak ada. Lu mau korbankan Piala Dunia demi 2030 misalkan atau iya cuman beda pelatih udah. Ya atau mungkin kayak kita kan tadi kemarin siaran juga sama Mas Aryo, katanya bilang sebenarnya kalau lebih realistis lebih ngincer Piala Asia dulu lah, nggak usah jauh-jauh Piala Dunia. Enggak, sekarang harus incer Piala Dunia karena kualitas pemain lawan lu nggak bagus-bagus di luar Jepang. Oh iya. Selevel lu. Setelah 5 pertandingan lu cuma selisih 3 poin sama rank 2. Ya. Karena kalau 2 tahun lagi kalau lu lepas gitu loh. Mungkin regenerasinya mungkin akan beda lagi ya dari tim lawan. Udah gak ada Tom Haye lagi 2030. Oh iya dia udah 30 ya sekarang. Udah 30. Sementara kita lihat coba deh jadwal berikutnya siapa sih? Indonesia ketemu Arab, Cina ketemu Jepang. Nah, saya Cina pasti kalah. Bahrain lawan Australia bisa bunuh-bunuhan tuh. Kalau Australia menang, chance buat kita kalau kita bisa menang ya. Ya semoga seri semua itu, Bahrain, Australia. Ya kalau Cina pasti kalah lah. Oh ya Cina doang kalah. Cina pasti kalah sama Cina Bahrain. Kalah, Indonesia menang, Bahrain seri. Itu topnya itu. Oke. Nah sekarang kalau ngomongin dari posisi belakang coach, sekarang lo yang ideal sekarang siapa yang besok main? Karena Dix nggak main, Sonny Walsh akan main di bek kanan. Iya. Dengan ya kan ujungnya 3-4-3 lagi. Iya juga ya. Nggak akan bisa sih ya kalau lu main 3-4-3 oke, minimal lu biarin strike di depan lah. Oke, itu yang kuncinya ya. Dengan resiko yang tadi kita kemarin sempat bahas di DPI, resiko kalah jumlahnya juga kalah gitu. Tapi memang ini lawannya sekarang Arab. Harusnya dia berani main lebih ambil resiko dibanding lawan Jepang. Harusnya. Iya. Harusnya lu buat apa lu taruh 3 back kan kebobolan 9 juga lu dari 5 pertandingan. Jadi sistem lu nggak berjalan. Ya. Sistem defensi lu. Ya karena Australia baru kebobolan 3. Arab walaupun setengah golin tapi kebobolan 4. Kita yang selama ini kelihatan memperkuat banget pertahanan tapi ternyata kebobolan 9. Ternyata memang Bahrain 8 malah. Iya. Bahrain kalah 5-0 lawan itu kebobolan cuma 8. Berarti pertahanan kita yang sudah dibangun dengan nama-nama besar tuh ternyata nggak sesolid itu gitu kan. Terutama lawan Jepang. Yang susah. Ya. Prediksi lo besok lawan Arab coach akan menjadi kalau nggak ada perubahan sistem, wah, gue pesimis. Kalau nggak ada perubahan sistem,
Kalau ada dirubah main 3-4-3 minimal strike di depan, gue lebih optimis. Kita lawan Arab kan di away nyaman banget tuh dengan lapangannya. Dengan kondisi lapangan kemarin bakal senyaman itu nggak cara? Aman, nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Iya. Karena kemarin kan ada kritikan sana sini lapangan. Kritikan memang lapangan kita bukan level Premier League. Itu udah gue bilang. Tapi gue lihat aliran bolanya sih nggak separah yang lawan Australia sih. Jauh lebih bagus dibanding Australia sama Vietnam. Ya kalau penampilannya mungkin memang nggak bagus gitu ya. Itu masih butuh waktu lama. Tapi aliran gol yang gue lihat tuh aliran bolanya sih. Iya, dan itu yang penting kan. Dan itu nggak ngaruh sama sekali. Dan gue nonton langsung di GBK tuh. Dan yang Jepang Nislay juga aman aja. Iya. Nyata nggak separah yang diperlihatkan di Instagram orang-orang. Video ini parah segala macam. Itu kan angle-angelnya parah apaan. Lu lihat setelah pertandingan itu janderes loh. Iya. Itu janderes juga. Setelah pertandingan juga oke-oke aja kok itu rumput. Iya. Ya gue lihat juga langsung di GBK gue lihat, nyata nggak separah yang emang bermunculan di media sosial. Biasalah hater semua. Dan ngelihat aliran bolanya. Buzzer. Jadi bukan warnanya atau dari bopel-bopel, tapi gue ngeliat dari aliran bolanya masih bisa operan-operan. Bahkan Jepang enak kok main operan-operan one touch. Iya, lihat gitu aja kan. Jepang main aman-aman aja kok. Walaupun memang nggak seideal ya kalau main di Jepang atau main di Eropa gitu ya. Oke, itu dia dari prediksi kita atau preview sedikit kita tentang timnas dan juga lawan Arab Saudi. Kita doakan yang terbaik untuk Indonesia. Terakhir coach, satu gosip. Ini nama Amorim datang ke MU, satu nama yang selalu dikait-kaitkan Victor Gyökeres. Pogba dibantah sama Romano. Kayaknya karena udah bocor duluan, kayaknya langsung kayaknya nggak jadi tuh. Gyökeres. Ini katanya dalam waktu dekat bisa ke MU, walaupun mungkin ya. Dari kabar terakhir yang gue baca, lu bukan member ya? Gue bikin video untuk member gue. Gimana itu gue jadi member ya? Jadi gue bilang, si Gyökeres bilang bahwa dia akan stay di Sporting. Ya, karena dia dalam berusaha juarain dulu lah musim ini gitu kan. Ya. Jadi tahun depan dan buyout klausul itu cepet. Ya. Chelsea incer juga. Ya, banyak sih pasti striker kayak gini incer. Kalau buyout klausul cepet, dia akan ke Chelsea. Nggak bisa. Karena bakal MU bayar cepet. Nah, tapi pertanyaan gue, kalau dia datang ke MU coach, Højlund mati dong yang selama ini digadang-gadang jadi striker. Zirkzee. Ya kan lu nggak tahu dia cedera atau enggak. Iya, tapi kan secara perkembangan berarti long way to go buat seorang Højlund untuk bisa menjadi striker utama MU. Ya kan, berarti ya gagal dong pembelian Højlund ya kalau sebenarnya dengan 70 juta. Dan gagal. Ya selevel 11-12 sama Nunes lah. Nah, Zirkzee kan kita lihat bagus di bolonya, tapi ternyata di timnas Belanda, bukan cuma di MU gitu jeleknya, di timnas Belanda pun juga cadangan kan. Menurut gue dia nomor 3 coach setelah Weghorst dan juga Brobbey kan. Even ada Depay kadang-kadang. Emang. Berarti gak sebagus itu dong ya. Ya yang bilang dia, kalau dia bagus harganya gak 40 juta my friend. Ya Weghorst kan murah juga coach. Weghorst umur berapa? Dia kan masih muda. Iya maksud gue itu. Tapi dia tua masih jadi striker utama. Berarti kan separah itu Zirkzee berarti. Biasa aja ini pemain. Menurut lo apa yang paling parah dari Zirkzee? Apakah visinya? Apakah ball tekniknya? Apakah? Ya semua kurang. Anjing. Akhirnya. Gimana? Tanya pendapat gue kasih. Striker nih. Berarti nih fraud juga nih striker Belanda yang ini nih. Dari Serie A. Ya, ini yang gue denger ini bukan keinginan Ten Hag ya. Ya gak mungkin lah coach. Enggak lah ini. Ini yang gue baca ini bukan keinginan Ten Hag. Enggak, ini pasti keinginan Ten Hag sih. Jadi 2 striker dari Serie A. Dua-duanya gagal. Yang satu dari Atlanta pemain cadangan dibeli 70 juta gagal. Yang satu pemain utama yang juga nggak bisa nyetak 20 gol. Ya, mungkin dia harus ke Juve kali, mungkin lebih bagus. Ya mungkin kalau di Serie A McTominay aja bisa jadi bagus. Iya. Ya Smalling jadi bagus. Gilmore. De Gea jadi bagus lagi. Orang muji-muji. Moiskin jago di Fiorentina. Ya mungkin faktor cocok-cocokan ya secara level kompetisi juga mungkin beda kali ya. Cocok-cocokan. Karena kan banyak kemarin Roy ya siapa tahu di bawah Gyökeres dia bisa berkembang. Di bawah Amorim. Tapi gue lihat dia dari fisiknya sih coach. Dia butuh waktu lama untuk bergerak gitu. Sementara kan di Serie A lu punya waktu cukup banyak untuk bisa bergerak gitu kan. Ya kita lihat apakah Gyökeres ini dalam waktu tahun depan atau musim depan bisa ke MU. Tapi menurut gue enggak, masih ada Osimhen mau ke Chelsea. Enggak, ke Arsenal. Ya mungkin Gyökeres juga diincar Arsenal loh. Enggak. Ya kenapa gak mau Gyökeres Arsenal? Enggak, Osimhen. Enggak ada Gyökeres. Berarti Gyökeres jelek dong menurut lo? Biasa aja. Untuk gue ya, jujur ya. Value-nya 50-60. Ya seharga
Højlund dong seharga. Lu Enggak, Højlund lebih murah. Portugal gila-gila pasangan. Iya. kan? Iya. Apalagi yang talenta Portugal bener. Dia 50-an masih oke lah. Padahal yang ngebuang dia Dean Ashworth dari mana Brighton kan, akademinya Brighton. Bukan akademi, dari tim muda Brighton, dijual 2 juta ke Coventry jual dengan cukup lumayan mahal. Kalau MU beli 100 juta, anjir nih. Tolol. Udah kayak MU beli Pogba sih. MU kan sering tolol. Tapi kan dalam pemain kan Anthony gue cepet. Kan udah ganti manajemen sekarang coach. Ya tapi kan kita gak ada yang tahu. Mungkin 5 tahun yang lalu pemain belum berkembang ini, dengan perkembangannya bisa jadi bagus ya. Gue sih happy aja lihat MU kayak gini. Nah buat kalian yang mungkin pengen tahu Gyökeres seperti apa, bisa lihat ya. Tuh ada cuplikan-cuplikan golnya dia, 16 gol musim ini. Kalau gue agak cukup kaget gitu. Waktu lawan City kemarin gue cukup kaget, dia bagus di Liga Champions. Tapi kalau liatin 16 golnya, 5 atau 6 golnya berasal dari penalti. Yeah. Terus setengahnya lagi kebanyakan dari gol-gol tap-in yang menurut gue ya biasa aja gitu. Bukan yang kayak Haaland nendangnya pakai power dan lain-lain. Tapi waktu lawan City memang menjanjikan. Ya semoga dia akan menjadi opsi yang bagus ketika nanti memang Højlund dan juga Zirkzee di bawah Amorim gak jalan. Dan musim depan MU butuh striker. Oke, sekian dulu kali ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Coach juga akan ke Portugal, ketemu Abel Xavier untuk memberikan kesempatan kepada pemain bakat-bakat muda di Korea Select House. Semoga juga ada yang terjaring ya Coach ya. Kali aja ada yang bisa dilihat oleh pemandu bakat Portugal. Betul. Karena secara kemungkinan pemain Indonesia bisa main di Portugal. Gue udah lobby Abel untuk menyiapkan talent scouting. Dan itu nanti kita main lawan akademinya Sporting sama Benfica. Wih. Dan itu akan dipantau sama talent scouting. Kali aja ketemu ini. Gak usah Sporting Benfica lah. Asal masuk ke akademi sana udah luar biasa. Ya Braga, apalagi itu yang Maritiba banyak banget ya. Banyak. Tapi yang jelas kalau Coach ke Portugal berarti Coach akan bikin konten dengan Shoo. Oke, kita ketemu lagi usai itu. Bye-bye semuanya.